Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Rafli Setiawan dengan NIM 200209501056 dari kelas PTIK. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik, khususnya teori koneksionisme dari Thorndike. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Dr. Andes Haji Alimuddin Saban Miru MPD. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang biografi Thorndike. Nama lengkap beliau adalah Edward Lee Thorndike. Ia lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg. Kemudian ia meninggal pada tanggal 10 Agustus 1949 di Montrose, New York. Beliau adalah seorang psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College, Columbia University. Teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, atau disebut dengan koneksionisme. Stimulus adalah apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang mana dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau bahkan tindakan. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu tidak dapat diamati, dan tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Thorndike menyatakan beberapa hukum dalam belajar. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Kemudian yang kedua yaitu hukum latihan atau law of exercise, yaitu semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Kemudian yang ketiga yaitu hukum akibat atau law of effect, yaitu hubungan stimulus respons cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Selain tiga hukum pokok tadi, Thorndike menambahkan beberapa hukum tambahan dalam belajar, diantaranya yang pertama hukum reaksi bervariasi atau multiple response, di mana hukum ini mengatakan individu diawali oleh proses trial and error yang menunjukkan adanya bermacam-macam respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu hukum sikat atau set attitude. Hukum ini mengatakan perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dan respon, tetapi ditentukan oleh keadaan yang ada dalam diri individu, baik kognitif, emosi, sosial maupun psikomotorik. Kemudian hukum yang ketiga yaitu hukum aktivitas sebagian atau propotensi of element, di mana hukum ini mengatakan individu dalam proses belajar memberikan respon hanya pada stimulus tertentu saja, sesuai dengan persepsinya terhadap keseluruhan situasi atau respon selektif. Kemudian yang keempat yaitu hukum persamaan jawaban atau response by analogy. Hukum ini mengatakan individu dapat melakukan respon pada situasi yang belum pernah dialami. Kemudian yang kelima yaitu hukum perpindahan asosiasi atau associative shifting, di mana hukum ini mengatakan proses peralihan dari situasi yang dikenal ke situasi yang belum dikenal secara bertahap dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur baru dan membuang sedikit demi sedikit unsur yang lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan teori Thorndike. Jadi kelebihan teori Thorndike ini adalah yang pertama, dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga.
Selain itu, dengan adanya sistem pemberian hadiah akan membuat anak didik menjadi lebih memiliki kemauan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua yaitu teori ini sering juga disebut dengan teori trial and error. Dalam teori ini, orang yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya sehingga akan menyebabkan orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Kemudian yang ketiga yaitu teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linear dan konvergen. Belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa anak menuju atau mencapai target tertentu. Selain kelebihan tadi, ada juga kekurangan dalam teori Thorndike ini. Kekurangannya diantaranya yaitu yang pertama, teori ini seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekadar hubungan atau stimulus dan respon. Kemudian yang kedua yaitu teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon, dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan kepada responnya. Dan yang ketiga yaitu terlalu memandang manusia sebagai mekanismus dan otomatisme belaka, disamakan dengan hewan. Meskipun hanya tingkah laku manusia yang otomatis, tetapi tidak selalu bahwa tingkah laku manusia itu dapat dipengaruhi secara trial and error. Trial and error tidak berlaku mutlak bagi manusia. Kemudian yang keempat yaitu memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon, sehingga yang dipentingkan dalam belajar ialah memperkuat asosiasi tersebut dengan latihan-latihan atau ulangan-ulangan yang terus-menerus. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu karena belajar berlangsung secara mekanistis, maka pengertian tidak dipandangnya sebagai suatu yang pokok dalam belajar, sehingga mereka mengabaikan pengertian sebagai unsur yang pokok dalam belajar. Itulah beberapa pemaparan terkait materi teori koneksionisme dari Thorndike. Semoga pemaparan yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian akhir presentasi ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.